Halo sahabat sales, saya Ludo Siswanto. Dalam beberapa menit ke depan, Anda akan mengetahui bagaimana cara yang efektif untuk mendapatkan pipeline penjualan dari daftar klien yang Anda miliki. Mari kita simak. Apa yang akan saya bagikan kali ini berangkat dari hasil riset yang dilakukan oleh Mahan Khalsa dan Randy Illich. Mereka melakukan riset mengenai apa yang dilakukan berbeda oleh para sales yang sukses dibanding sales yang tidak. Hasil yang mereka temukan mereka tuangkan dalam bukunya yang berjudul Let's Get Real or Let's Not Play. Dan hasil riset mereka ini diangkat menjadi sebuah program pelatihan oleh Franklin Covey, dan program ini telah membantu banyak sales mencapai kesuksesan di sekitar 140 negara. Ada 3 hal yang perlu Anda lakukan agar Anda bisa mendapatkan pipeline penjualan dari daftar klien yang Anda miliki. Cara mudah mengingatnya adalah 3P, yaitu Prioritize, Prepare, Personalize. Sebelum saya menjelaskan mengenai 3P tersebut, mungkin beberapa dari Anda ada yang mulai bertanya mengapa harus menjalankan 3P ini. Mengapa tidak langsung saja hubungi atau datangi klien tersebut dan mencari tahu apakah mereka ada kebutuhan atau tidak. Jika Anda melakukan hal ini, maka akan ada beberapa kerugian yang mungkin Anda alami. 2 diantaranya adalah, yang pertama, Anda akan membuang waktu dan energi Anda dalam menghubungi atau mendatangi klien yang mungkin tidak memiliki potensi sama sekali. Yang kedua, terhadap klien yang memiliki potensi, kegagalan Anda dalam mendapatkan pipeline penjualan menjadi lebih besar. Karena apa yang Anda ucapkan pada mereka mungkin saja tidak menarik ataupun tidak terkait sama sekali dengan kebutuhan mereka. Jadi, menjalankan 3P dalam mendapatkan pipeline penjualan dari daftar klien yang Anda miliki sangatlah penting. Kita mulai dari yang pertama, yaitu prioritize. Daftar klien yang Anda miliki saat ini jumlahnya mungkin berbeda-beda tergantung industri, produk, atau layanan yang Anda tawarkan. Mungkin jumlahnya bisa sekitar 50, 100, ataupun 200 daftar yang Anda miliki saat ini. Nah, langkah prioritize adalah mengurutkan nama-nama dalam daftar klien tersebut menggunakan kriteria tertentu yang akan menunjukkan besar kecilnya potensi pipeline penjualan dari setiap klien tersebut. Saya suka menganalogikan prioritas ini sama seperti beberapa orang yang ketika memilih calon menantu atau pasangan itu menggunakan kriteria bibit, bebet, dan bobot. Tujuannya supaya mereka bisa menentukan apakah calon tersebut bisa cocok atau tidak dengan dirinya ataupun keluarga mereka. Begitu juga dengan kita sebagai sales. Tidak semua perusahaan memiliki potensi untuk menjadi klien kita. Saya ingin menceritakan pengalaman saya di tahun 2012 ketika saya menjadi relationship manager. Dan bagaimana langkah prioritize ini membantu saya dalam mendapatkan penjualan dari daftar klien saya. Saat itu, saya memiliki 80 perusahaan yang ada dalam daftar klien saya. Setelah saya melakukan prioritize, saya mulai menghubungi klien-klien tersebut dan di salah satu klien, saya mendapatkan nilai kontrak yang cukup besar dengan durasi selama 2 tahun. Apa yang menarik dari pengalaman saya ini, setelah di prioritize, klien saya ini naik ke urutan 12, di mana sebelumnya urutan dia adalah urutan ke-60. Bayangkan teman-teman, bagaimana jika saya menghubungi klien tersebut atau daftar klien tersebut berdasarkan nomor urut. Kapan saya akan mulai menghubungi klien yang berada di urutan ke-60? Dan bagaimana energi saya ketika menjalankan dari 1 sampai ke-60? Apakah saya bisa tetap menjaga energi saya dalam menghubungi klien tersebut? Dan tentunya akan sangat berat. Dengan menjalankan langkah prioritize ini, saya bisa menetapkan urutan klien-klien yang memiliki potensi yang besar untuk menjadi klien saya.
Jadi sahabat sales, terhadap perusahaan-perusahaan yang ada dalam daftar klien Anda perlu memilih menggunakan bibit, bebet, dan bobot yang tepat sehingga usaha Anda dalam menghubungi atau mendatangi klien tersebut menjadi lebih efektif. Kita masuk yang kedua, setelah melakukan prioritas klien dan menetapkan klien mana yang akan Anda hubungi atau datangi terlebih dahulu, angka selanjutnya adalah prepare, yaitu mencoba mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan klien dari perspektif mereka. Ya, sekali lagi dari perspektif klien, bukan dari perspektif Anda sebagai seorang sales. Cara mudah untuk memahami konsep ini yaitu sebuah pepatah Inggris yang mengatakan, put yourself into other people's shoes. Bagaimana caranya kita memahami situasi klien atau kebutuhan klien? Yaitu dengan mencoba menempatkan diri kita di posisinya. Sehingga kita bisa melihat dan merasakan apa yang menjadi kebutuhannya. Cara mudah berikutnya yaitu dengan menanyakan kepada diri kita, jika saya menjadi si klien, apa ya yang akan membuat saya tertarik dan ingin berbicara lebih lanjut dengan si sales tersebut. Anda akan lebih mudah memahami kebutuhan klien dari perspektif mereka jika Anda memahami banyak hal mengenai perusahaan maupun orang-orang yang akan Anda hubungi. Saya ingin melanjutkan cerita saya ketika saya menjadi relationship manager dalam menangani sebuah oil and gas company. Dalam usaha saya untuk memahami kebutuhan dari perspektif mereka, di mana klien saya yaitu seorang HR manager, saya mendapati informasi bahwa saat ini perusahaan tersebut sedang dalam tahap eksplorasi dan sudah 2 tahun menjalankan proses ini. Dan saat itu mereka sedang merekrut cukup banyak profesional-profesional untuk duduk menjadi pemimpin mereka. Dari pengalaman saya di dunia consulting and training, serta ketika saya bicara dengan para HR manager di dunia oil and gas company, umumnya tantangan yang terjadi di situasi ini yaitu masalah leadership style. Karena masing-masing membawa leadership style-nya sendiri. Dengan mengetahui hal ini, maka jika saya menghubungi klien saya tersebut dan mengatakan mengenai kebutuhan mereka, maka kemungkinan besar klien tersebut akan ingin berbicara lebih lanjut dengan saya. Ketimbang saya langsung menawarkan program pelatihan yang saya miliki, maka kemungkinan klien tersebut ingin berbicara lebih lanjut dengan saya akan menjadi sangat kecil. Jadi, sahabat sales, dalam memahami kebutuhan klien dari perspektif mereka, siapapun kontak person Anda, apakah seorang IT manager, purchasing manager, director, dan lain-lain, cobalah memahami dari perspektif mereka. Itu dengan mencari hal-hal yang penting bagi mereka, atau hal-hal yang membuat mereka pusing, hal-hal yang membuat mereka sulit tidur di malam hari. Jika kita membicarakan terkait hal tersebut, maka kemungkinan mereka ingin berbicara dengan Anda akan menjadi lebih besar. Langkah berikutnya yang ketiga adalah personalize. Setelah Anda menetapkan prioritas klien, dan Anda sudah mencoba memahami kebutuhan dari perspektif mereka, langkah ketiga yaitu personalize. Personalize itu adalah merancang kata-kata yang akan Anda ucapkan kepada klien di awal pembicaraan yang akan memancing ketertarikan klien apakah mereka akan bersedia untuk berbicara lebih lanjut dengan Anda atau tidak. Mengapa perlu merancang kata-kata? Mengapa tidak langsung saja angkat telepon, hubungi klien tersebut dan bicarakan mengenai kebutuhan mereka? Mengapa kita harus merancang kata-kata kita? Sahabat sales, dalam berbicara dengan klien, khususnya klien baru, waktu yang kita miliki sangatlah singkat. Hanya butuh beberapa detik bagi si klien untuk menentukan apakah dia ingin berbicara lebih lanjut dengan kita atau tidak. Umumnya 15 detik pertama adalah merupakan waktu yang sangat krusial. Malah mungkin 15 detik pertama itulah yang akan menentukan keseluruhan apakah kita akan mendapatkan peluang dari klien tersebut atau tidak. Melanjutkan cerita pengalaman saya dengan oil and gas company yang saya sampaikan sebelumnya. Setelah saya mencoba memahami kebutuhan dari perspektif mereka, kemudian saya coba merancang kata-kata apa yang akan saya sampaikan ketika saya menghubungi klien tersebut. Nah, kurang lebih kata-kata yang waktu itu saya sampaikan seperti ini. Setelah saya memperkenalkan diri dan meminta waktunya, saya mengatakan demikian. Halo Bu, tujuan saya menghubungi Ibu adalah apakah sekiranya kami dapat
menjadi partner dalam mengembangkan kepemimpinan di perusahaan Ibu. Berdasarkan pengalaman dari perusahaan saya dan berbicara dengan teman-teman human resource di oil company, biasanya tantangan yang dihadapi oil company ketika masa eksplorasi, ya dimana sedang banyak merekrut profesional untuk membantu di dalamnya. Umumnya tantangan yang dihadapi yaitu masing-masing pemimpin ini membawa gaya kepemimpinan masing-masing dari perusahaan sebelumnya. Nah, Bu, saya mau tanya, apakah situasi seperti ini dialami juga di perusahaan Ibu? Klien saya tersebut menjawabkan iya, kemudian saya lanjutkan dengan kata-kata lebih lanjut. Bu, jika perusahaan saya memiliki solusi dan beberapa pengalaman-pengalaman dalam membantu klien untuk menyelesaikan tantangan atau situasi tersebut, apakah Ibu bersedia untuk berbicara lebih lanjut, mungkin sekitar 30-45 menit dengan kami? Singkat kata, si Ibu berkata iya, dan akhirnya kita bertemu dan membicarakan terkait tantangannya, dan akhirnya dari perusahaan tersebut saya berhasil mendapatkan kontrak yang cukup besar dengan durasi selama 2 tahun. Jadi, Anda perlu merancang kata-kata sebelum Anda menghubungi klien Anda. Mungkin Anda masih bertanya, gimana kalau setelah dirancang saya terlihat kaku? Seperti para pemain film, kita melihat mereka di dalam film tersebut, mereka bercakap, mereka berbicara, berkomunikasi, dan bertindak dengan sangat natural sekali. Padahal di balik itu, mereka sudah mendesain, mereka sudah merancang kata-kata yang akan diucapkan, dan mereka sudah berlatih. Sehingga yang kita lihat, mereka dengan sangat natural, mereka dengan sangat bagus sekali membawakan perannya dan menyampaikan kata-kata yang akan disampaikan, sehingga kita menjadi tertarik untuk terus menonton film tersebut. Begitu juga dengan kita, sahabat sales, di dalam menyampaikan kata-kata awal ketika menghubungi klien kita perlu merancang kata-kata kita, sehingga klien akan jadi lebih tertarik, mereka akan lebih nyaman mendengar kata-kata yang kita sampaikan, sehingga mereka tertarik lebih lanjut berbicara dengan kita. Dan tentunya setelah itu kita bisa melanjutkan pembicaraan untuk mengatur kapan waktu pertemuan dengan siap. Dan ketika kita tiba pada saat pertemuan, face to face bertemu langsung dengan klien kita, dari informasi itu setelah kembali dari pertemuan tersebut, maka Anda sudah mendapatkan pipeline. Tapi ingat teman-teman, ini hanya masih pipeline. Masih banyak yang perlu kita lakukan supaya bisa mengalirkan pipeline ini menjadi revenue dan memberikan penghasilan untuk diri kita maupun perusahaan kita. Di video-video saya berikutnya, saya akan berbagi mengenai bagaimana mengalirkan pipeline ini menjadi revenue dengan efektif. Sahabat sales, saya akan menyimpulkan, ada 3 hal yang dapat Anda lakukan agar Anda bisa mendapatkan pipeline dari daftar klien yang Anda miliki, yaitu 3P. Ingat 3P, prioritize, prepare, dan personalize. Prioritize adalah mengurutkan klien-klien yang ada di dalam daftar klien Anda berdasarkan kriteria tertentu. Ingat, bibit, bebet, dan bobot. Yang kedua, yaitu prepare. Bagaimana kita mencari tahu dan mencoba memahami kebutuhan klien dari perspektif mereka. Ingat, put yourself in other people's shoes. Dan yang ketiga, yaitu personalize. Bagaimana kita merancang kata-kata kita sehingga apa yang kita sampaikan kepada klien dapat menarik perhatian mereka, sehingga mereka ingin berbicara lebih lanjut dengan kita. Ingat, pemain film yang hebat di dunia pun pasti selalu berlatih dan merancang kata-kata yang akan diucapkan sebelum syuting. Itu aja dari saya. Jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng dari channel ini, supaya channel ini bisa terus berkembang dan banyak membantu orang di luar sana, khususnya bagi para sales dalam mendapatkan penjualan di pekerjaan mereka. Sekian, saya Ludo Siswanto. Selamat membantu klien sukses.